sebagaimana kemarin saya sampaikan, menjahirkan dzikir sesudah sholat fardu itu hukumnya sunnah. Ini berzikir sesudah sholat merupakan sunnah yang sudah diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dahulu kala, sebagaimana sabda Rasul yang artinya saja sesungguhnya mengeraskan suara dzikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasul Muhammad SAW. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarnya. Ini juga dari hadis Nabi yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu a'rifu ingkita isolati bin sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzikrit takbir. Aku mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Takbir itu artinya dengan keras. Hadis di atas merupakan dalil tentang sunnahnya menjahirkan, mengeraskan suara dzikir sesudah sholat. Dan ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengingkari dan melarangnya, mengatakan zikir setelah sholat jahir itu bid'ah. Ini hadis Rasul Muhammad SAW. Banyak pendapat-pendapat yang menguatkan, salah satunya Imam Syafi'i, kalau itu apalagi disertai dengan mendidik atau ta'alim. Kalau kita reasiokan, karena itu bahasa Arab, kita tidak semuanya bisa membaca bahasa Arab dan menghafalkan pun sulit, apalagi sudah tua seperti kita ini. Maka kalau diniati untuk litaklim, apalagi itu lebih dikuatkan lagi. Untuk seperti coba berkali-kali saya sampaikan, mau menghafalkan ajaran Rasul setelah sholat supaya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu pun sulitnya bukan main kalau kita belum mengenal bahasa Arab atau karena itu bukan bahasa kita. Ini maka kalau setiap hari kita baca litaklim, ini berganda. Satu, zikir itu adalah perintah Allah melalui juga Rasul Muhammad SAW. Sampai kemudian yang kedua, niat litaklim. Ini adalah akan berlipat ganda. Sampai-sampai Rasul juga menyampaikan, man amilat nu adama amalan anjalahu andabillah min dzikrillah. Akhrajahu Ibnu Saibah. Suatu amalan yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari azab Allah adalah selalu zikir kepada Allah. Zikir itu ada dua macam. Zikir ucapan, tiga macam. Zikir dalam hati, zikir dalam bentuk perbuatan. Ini yang akan bisa menyelamatkan baik kehidupan kita di dunia dan akhirat. Juga sampai Rasul menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majalasa qaumun majlisan yadkurunallaha fihi illa khafatkumul malaikah wa usiyakumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Akhrajahu Muslim.
bila ada kaum berkumpul atau majelis kaum berkumpul, di situ zikir kepada Allah, subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau zikir bacaan Al-Quran, kecuali malaikat mengelilingi mereka dan memohonkan rahmat kepada mereka, orang-orang yang selalu zikir ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Rasul di samping itu juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma qa'ada qaumun maq'atan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim khasrutan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi. Bila ada majelis atau kaum di situ tidak ada zikir kepada Allah. Ini sering kalau di kampung itu namanya resepsi itu jagung. Nah, itu dalam pengajian sering disampaikan. Nek kaum seperti ini kok ora ono zikir kepada Allah dan tidak ada bacaan sholawat kepada Nabi, maka itu akan rugi besar kelak di yaumul qiyamah. Maka sering diisi pengajian, sering diisi makom qiyam dan seterusnya. Ini hadis yang dipakai biasanya memakai hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya adalah tingkatan hadis hasan. Jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya zikir. Sampai-sampai juga Rasul menyampaikan, mangkola subhanallah wa bihamdih mi'atan. Sing sapa wonge mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdih 100 kali, khuttat anhu khotoya, maka akan dilebur dosa-dosanya. Wa in kana mithla jabatil bakhr, walaupun dosa itu sebanyak umpluing segara. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, maka seharusnya kita selalu zikir kepada Allah. Diperintahkan idza qodiyatis shalah, nek wis rampung shalah, fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirlah kepada Allah kiaman, mbah kuwi waktu ngadeg, wa julujan dan waktu duduk, kemudian wala junubnya atau waktu tidur, maksudnya kapan saja, enggaknya selalu kita zikir kepada Allah. Juga Rasul menyampaikan la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ini adalah amal-amal supaya baqiyatus sholihah, amal-amal yang baik enggaknya diterapkan untuk pekerjaan harian. Sampai-sampai ada 7 kalimat. Apabila kita selalu berada di dalam situasi memakai 7 kalimat itu akan selamat. Salah satunya antara lain 7 kalimat itu tidak semuanya. Kalau akan melaksanakan suatu, enggaknya berzikir dengan bacaan bismillah. Selesai alhamdulillah. Melihat sesuatu yang agak berat, menyucikan atau kekuasaan Allah, subhanallah. Dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang ringan, tetapi ini selalu diperintahkan oleh Allah dan akan menyelamatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Semoga sisa-sisa umur kita ini zikir dan doa selalu menyertai kita bersama-sama di mana saja, kapan saja. Kita ini pada hakikatnya lemah, tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. La haula wala, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk sumingkir dari kemaksiatan, illa billahil aliyil azim, kecuali mendapatkan kekuatan, pertolongan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyi yang maha luhur, Al-Azimi yang maha agung. Ini beberapa hal yang karena kita amalkan setiap hari, maka selalu saya sampaikan setidak-tidaknya, walaupun tidak seketika itu, nanti kalau rutinitas kita bersama-sama, apapun yang kita laksanakan, ini kami sampaikan dasar-dasar, karena amalan ini tanpa ada tuntunan, tanpa ada dasarnya adalah amal tanpa ilmu, maka amalnya tidak ada manfaatnya. Amal dengan ilmu disertai jeneng ngamal, ngerti ilmune paham, ning ora disertai dengan ikhlas juga tidak ada manfaatnya. Maka ilmu, amal, ikhlas itu harus menjadi satu. Lah, itu bisa kita laksanakan apabila kita selalu memohon kepada Allah, adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan dari Allah, mungkin kita datang ke masjid, ini pun mungkin niat kita kadangkala kurang pas, maka enggaknya kita selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.